Berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain. Berpura-pura bodoh adalah seni yang digunakan sejak zaman dahulu untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain tanpa mereka sadari. Ini bukan tentang menjadi benar-benar bodoh, tetapi tentang menciptakan ilusi ketidaktahuan agar lawan bicara atau target merasa lebih unggul. Ketika seseorang menganggap kita bodoh, mereka akan cenderung lebih terbuka, kurang waspada, dan tanpa sadar memberikan informasi atau peluang yang bisa kita manfaatkan. Banyak tokoh, sejarah, pengusaha, dan bahkan pemimpin besar menggunakan strategi ini. Orang-orang seperti Sun Tzu dalam The Art of War, Niccolo Machiavelli dalam The Prince, hingga para pebisnis sukses modern memahami bahwa kadang-kadang menunjukkan kepintaran terlalu dini justru berbahaya. Mereka tahu bahwa musuh atau kompetitor akan lebih santai dan cenderung meremehkan seseorang yang tampak tidak mengancam. Ada banyak cara untuk berpura-pura bodoh, tetapi efektivitasnya tergantung pada bagaimana kita memainkan peran tersebut. Salah satu teknik paling dasar adalah dengan menampilkan ekspresi bingung di saat yang tepat. Misalnya, ketika seseorang sedang menjelaskan sesuatu dengan antusias, kita bisa pura-pura tidak terlalu paham atau bertanya ulang dengan cara yang tampak polos. Ini akan membuat mereka merasa lebih pintar dan mendorong mereka untuk memberikan lebih banyak informasi yang sebenarnya tidak perlu mereka bagikan. Strategi ini sering digunakan dalam negosiasi bisnis. Seorang negosiator yang berpura-pura tidak mengerti klausul tertentu dalam kontrak bisa membuat lawannya mengungkapkan lebih banyak detail atau bahkan mengurangi tekanan yang seharusnya diberikan. Terkadang, mereka akan berbicara terlalu banyak untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas, dan dalam proses itu, mereka bisa saja mengungkapkan kelemahan mereka sendiri. Selain dalam bisnis, berpura-pura bodoh juga bisa digunakan dalam interaksi sosial, misalnya dalam lingkungan kerja. Seseorang yang selalu mengungkapkan semua idenya secara terbuka seringkali akan dianggap sebagai ancaman oleh rekan kerja atau atasan. Namun, jika seseorang berpura-pura tidak terlalu mengerti atau menahan diri untuk tidak menunjukkan kecerdasannya terlalu cepat, mereka bisa diam-diam mengamati dinamika di tempat kerja, memahami siapa yang sebenarnya memegang kendali, dan menentukan langkah terbaik tanpa menjadi target kecemburuan atau sabotase. Dalam dunia politik, strategi ini sering digunakan oleh para pemimpin atau diplomat. Mereka berpura-pura tidak memahami suatu masalah untuk membuat lawan politik mereka merasa lebih percaya diri. Dengan cara ini, mereka bisa memancing lawannya agar terlalu percaya diri dan akhirnya membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan. Seseorang diplomat yang cerdik mungkin berpura-pura tidak memahami sebuah istilah hukum tertentu. Padahal, sebenarnya dia hanya ingin membuat lawan bicaranya berbicara lebih banyak dan tanpa sadar mengungkapkan kelemahan dalam argumennya. Selain dalam situasi serius, berpura-pura bodoh juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari konflik atau mendapatkan keuntungan kecil. Misalnya, dalam suatu pertengkaran, jika seseorang memilih untuk berpura-pura tidak memahami inti permasalahan, dia bisa mengalihkan perhatian lawan bicara dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Namun, penting untuk memahami batasan strategi ini. Jika seseorang terlalu sering berpura-pura bodoh, ada risiko bahwa orang lain akan benar-benar menganggapnya bodoh dan tidak menghargainya sama sekali. Oleh karena itu, seni berpura-pura bodoh harus dimainkan dengan keseimbangan yang tepat. Cukup untuk membuat orang lain merasa unggul, tetapi tidak sampai kehilangan kendali atas situasi. Selain itu, berpura-pura bodoh juga bisa digunakan sebagai strategi pertahanan. Dalam situasi di mana seseorang menjadi target intimidasi atau tekanan, berpura-pura tidak mengerti bisa menjadi cara untuk menghindari konfrontasi langsung. Contohnya, seseorang karyawan yang dihadapkan pada atasan yang terlalu menuntut bisa berpura-pura tidak memahami permintaan yang tidak masuk akal, sehingga mengurangi tekanan tanpa harus menolak secara terang-terangan. Dalam dunia penipuan atau manipulasi, strategi ini sering digunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain tanpa mereka sadari. Seorang scammer misalnya, bisa berpura-pura sebagai seorang yang naif agar target merasa kasihan dan lebih mudah tertipu. Namun tentu saja strategi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika digunakan dengan niat buruk, konsekuensinya bisa berbahaya. Secara psikologis, strategi berpura-pura bodoh juga berkaitan dengan konsep self-handicapping.
di mana seseorang dengan sengaja menciptakan hambatan bagi dirinya sendiri agar memiliki alasan jika gagal. Misalnya, seseorang mungkin berpura-pura tidak paham teknologi agar tidak diminta mengerjakan tugas tertentu. Ini bisa menjadi cara untuk menghindari tanggung jawab, tetapi jika dilakukan terlalu sering, orang lain mungkin benar-benar menganggapnya tidak kompeten. Dalam konteks hubungan sosial, berpura-pura bodoh juga bisa menjadi alat untuk memahami karakter orang lain. Ketika kita berpura-pura tidak tahu sesuatu, kita bisa melihat bagaimana orang lain bereaksi. Apakah mereka mencoba memanfaatkan ketidaktahuan kita, atau justru membantu dengan tulus. Ini bisa menjadi cara untuk menguji kejujuran seseorang tanpa mereka sadari. Pada akhirnya, berpura-pura bodoh bukan hanya tentang menipu orang lain, tetapi tentang memahami bagaimana cara orang berpikir dan bertindak ketika mereka merasa berada di atas angin. Strategi ini bisa digunakan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bisa menjadi alat untuk bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Seperti kata pepatah, jangan pernah menunjukkan semua kartu yang kamu miliki. Jadi, ketika kita melihat seseorang yang tampak bodoh, kita harus bertanya, apakah dia benar-benar bodoh, atau dia sedang memainkan permainan yang lebih besar. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.